Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aminah, dosen pengampu dari mata kuliah Psikologi Sosial yang berada di Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada malam ini sebenarnya saya berencana untuk sharing dengan mahasiswa dari 2 kelas psikologi sosial memakai media Zoom, tetapi ternyata ada kendala mati lampu sehingga saya melakukan, record, dari, bahan yang akan saya sharing-kan pada pertemuan perdana ini. Jadi pertemuan perdana ini kita, lebih pada membahas, kontrak belajar, dari mata kuliah psikologi sosial, kemudian timeline perkuliahan selama, pertemuan satu sampai pertemuan akhir, 14 kali pertemuan, dan ada juga kita akan membahas dari capaian pembelajarannya, penilaian, dan yang paling penting sumber referensi yang harus dirujuk oleh mahasiswa-mahasiswi pada mata kuliah psikologi sosial ini. Baik, di sini kita sudah melihat ada, kontrak, belajar yang di sini saya akan mulai dengan sebuah, quotes yang sangat, bagus ya dari Neil Armstrong bahwa, "It's still one small step forward, one giant leap for mankind." Jadi, langkah, eee, satu langkah, dari seseorang itu ternyata akan menjadi satu loncatan, besar untuk kehidupan manusia pada umumnya. Nah, kaitannya dengan mata kuliah psikologi sosial ini, secara psikologis kita terdiri dari, perasaan-perasaan individu yang berada di dalam masyarakat secara umum. Nah, langkah-langkah kecil atau perhatian-perhatian terhadap individu-individu yang ada di lingkungan kita itu, secara garis besar, secara dampak ternyata akan membawa langkah besar atau loncatan, bakal hasil yang paling maksimal untuk lingkungan. Jadi, janganlah kita menganggap step by step yang kecil-kecil itulah ternyata yang bisa menghasilkan sesuatu yang besar dan bermanfaat untuk lingkungan dan manusia pada umumnya. Bisa diambil satu contoh, misalnya satu sampah yang ada di lingkungan kita, ada satu orang yang perhatian saja. Kalau satu orang itu dikalikan berapa puluh juta misalkan ya penduduk yang ada di Indonesia ini, nah perhatian itu dari satu orang ternyata akan berdampak pada lingkungan. Tapi jika satu orang tidak melakukan hal apapun terhadap sampah, misalkan, itu juga akan berdampak terhadap lingkungan. Itu hanya satu contoh saja. Misalkan dalam satu buku psikologi sosial ya, studi kasusnya pada kasus pembunuhan Catherine. Di sana Catherine di apartemennya itu dibiarkan oleh lingkungannya. Sehingga pembiaran itulah yang dinamakan, saksi atau bystander yang tidak melakukan apapun, ternyata itu berdampak pada, seseorang itu atau lingkungannya menjadi terluka. Tetapi misalkan ada satu orang yang perhatian saja, Catherine ini tidak akan terbunuh atau terluka. Ini salah satu, eee, pegangan hidup yang sangat bagus yang harus kita, praktekkan, seperti itu. Baik, selanjutnya mahasiswaku semuanya, dari mata kuliah psikologi sosial ini ada 4 capaian pembelajaran. Capaian ini nanti akan menjadi, satu bahan perkuliahan yang menjadi, kekayaan dari prodi pengembangan masyarakat Islam. Yang pertama, mahasiswa itu harus memahami berbagai sikap ya, capaiannya itu.
sikap dari individu, kelompok, masyarakat, prasangka, dan motif sosial yang bisa mempengaruhi perkembangan seseorang. Kemudian, yang kedua, mengidentifikasi, menganalisa interaksi sosial di tengah masyarakat. Nah, psikologi sosial ini mencoba mengidentifikasi, mencari tahu, menganalisa ada potensi-potensi, ada masalah-masalah internal apa, ada perasaan-perasaan individu apa, sehingga itu akan berdampak pada interaksi sosial antara individu satu dengan individu lain, itu akan berdampak pada interaksi yang lebih luas antara individu dengan keluarga, dengan lingkungannya, bahkan dengan negara. Yang ketiga, mampu menguraikan hubungan sosial antar manusia. Jadi, psikologi sosial ini salah satu tujuannya ini untuk menguraikan hubungan sosial antara manusia sosial yang ada. Dan yang terakhir, yang keempat, mampu menjelaskan dinamika sosial, apa yang terjadi di lingkungan itu, dari gejala-gejala sosial yang ada di masyarakat. Jadi, psikologi sosial itu bagaimana kita mampu membaca pikiran masyarakat, membaca perasaan masyarakat, seperti itu. Ini sangat penting ketika kita mau memberdayakan masyarakat. Baik, saya lanjut pada slide berikutnya. Mata kuliah psikologi sosial ini dirancang agar mahasiswa dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai latar belakang timbulnya psikologi sosial, objek dan metode psikologi sosial, hubungannya dengan keilmuan lain, ada sosiologi, ada antropologi, ya, yang merupakan dasar pengetahuan dalam memahami mata kuliah ini. Yang kedua, selain itu, mahasiswa juga akan diajak untuk memahami interaksi sosial yang ada di lingkungannya, mengevaluasi kelompok sosial, sikap sosial, prasangka sosial, dan menghubungkan antara pengaruh lingkungan terhadap perkembangan sosial yang ada. Ini sekilas tentang mata kuliah. Kemudian, teman-teman bisa melihat di sini ada timeline perkuliahan psikologi sosial. Baik kelas A ataupun kelas B sama saja ya. Ini sebelum UTS sudah saya kasih tanggal, misalkan tanggal 6 Oktober. Kita hanya membicarakan yang sekarang ini outline perkuliahan, ya, kontrak belajar dan pembentukan kelompok. Kemudian yang kedua, 13 Oktober, kita akan lebih pada pemahaman psikologi sosial, latar belakang adanya psikologi sosial, hubungan dengan ilmu lain itu seperti apa. Dan pertemuan ketiga 20 Oktober, kita akan bicara tentang kognisi sosial. Pada 27 Oktober, interaksi sosial. Pada 3 November, kelompok sosial. Dan pada 10 November, perilaku prososial, dan yang terakhir 17 November tentang agresivitas. Semua tema ini dosen yang akan membawakan dan teman-teman nanti akan berdiskusi untuk memahami semua tema-tema yang akan saya bawakan ini. Nah, baik, untuk selanjutnya dari tema ini, nanti ada beberapa referensi yang biasanya saya wajibkan. Yang pertama, handout psikologi sosial itu dari UGM. Kemudian selanjutnya dari buku-buku dan jurnal psikologi sosial.
dan, dari, beberapa hasil, apa itu, studi kasus dari buku psikologi sosial yang mencerminkan perilaku prososial, interaksi sosial gitu ya, kondisi sosial dan lain sebagainya. Kemudian pertemuan setelah ketujuh itu 24 November itu ada UTS ya, ujian tengah semester itu diatur oleh fakultas dan setelah UTS itu teman-teman akan terbentuk kelompok. Di sini ada 6. Jadi mulai pertemuan ke-8 sampai ke-14 ini ada presentasi dan presentasi. Tema-temanya nanti akan saya share di RPS dan pertemuan terakhir adalah UAS. Begitu teman-teman, dan ini kontrak belajarnya, tidak akan saya jelaskan, nanti akan kita jelaskan di WhatsApp saja karena malam ini ada gangguan teknis mati lampu, jadi kita lewati saja dan referensi yang, saya pakai di sini, ini beberapa belum saya cantumkan, mohon maaf, misalkan ada, 2 jurnal penelitian saya. Yang pertama yang berjudul yang belum dicantumkan di sini, Social Loving gitu, dalam praktek pemberdayaan masyarakat, dan yang kedua, strategi aloplastis dalam, pemberdayaan masyarakat juga, seperti itu referensinya. Jadi untuk pertemuan pertama ini, saya anggap, cukup ya teman-teman, kita akan lanjut sharing RPS, pembentukan kelompok dan kontrak belajar di grup WhatsApp. Untuk pertemuan minggu yang akan datang, saya akan share materi dan teman-teman akan, menelaah atau belajar secara mandiri di rumah masing-masing. Terima kasih, salam sehat, semangat, tetap semangat mencari ilmu, eee, berperilaku untuk bermanfaat bagi orang lain, mencari kebaikan dan berbuat baik. Langkah-langkah kecil itulah yang akan menjadikan kita bermanfaat untuk lingkungan dan manusia yang ada di dunia. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.